Surat Amang-Inang, setelah menjalani aktivitas satu hari ini, marilah kita mendengar sapaan firman Tuhan tengah minggu dari Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi 9 April tahun 2023. Marilah kita mendengar firman Tuhan sesuai bacaan malam yang tertulis di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 15, tetapi untuk renungan kita di malam ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian natsnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tubuh kita memiliki keterbatasan, artinya tidak selamanya kesehatannya tetap. Jika masih muda, kalau tidak terkena penyakit akan kuat. Tetapi jika sakit dan seiring bertambah usia akan mengalami berbagai kelemahan. Penglihatan dan pendengaran akan berkurang. Tubuh akan semakin gampang sakit. Setiap orang akan mengalami masa-masa ini cepat atau lambat. Tetapi syukur pada Allah di dalam Yesus Kristus, walaupun kita lemah karena sakit dan menua di dalam diri, tetapi ada kekuatan di dalam diri kita. Nas ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus untuk membela kerasulannya, karena penolakan mereka meragukan kerasulan Paulus. Paulus dengan tegas mengatakan ia menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, termasuk memasukkan diri sebagai rasul Allah. Dia tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Tuhan. Benar, dulu ia adalah yang mengajar orang percaya. Tetapi ketika ia ditangkap Kristus dan meletakkan Injil, yaitu harta berharga di dalam dirinya, Paulus menggambarkan dirinya adalah seperti bejana tanah liat, tetapi di dalam dirinya ada harta yang tidak ternilai, harta yang berharga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bejana tanah liat terbuat dari tanah liat yang mudah retak dan pecah. Jika sudah retak langsung dibuang. Di dunia kuno, bejana tanah liat sering dipakai untuk mengambil air, menakar biji-bijian, mudah didapat dan dibeli. Jika sesuatu diletakkan di dalam, seberapa mahal dan pentingnya pun itu, yang kelihatan adalah bejana yang gampang retak. Paulus menggambarkan pelayanan yang bersumber dari Allah. Dalam dirinya diletakkan harta berharga, yaitu Injil Kristus. Paulus pernah ditindas tetapi tidak hancur, tidak tercipit, atau tidak teraniaya. Ketika dia dihempaskan, ketika dia lemah, patah hati dan ragu, karena dia memiliki kekuatan di dalam Kristus, dia tetap kuat. Walaupun dia tidak berdaya secara jasmani, walaupun dia sakit secara jasmani, tetapi dia tetap semangat. Dia tetap kuat di dalam Kristus, sebab Injil Kristus ada di dalam dirinya. Ini adalah harta yang berharga. Walaupun tubuh jasmaninya semakin lemah, tetapi hari ke hari batinia dia diperbarui. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berhasil, dia tidak akan jatuh dalam kesombongan, supaya Injil tidak gagal, karena ia sadar bahwa dia hanyalah bejana tanah liat yang gampang retak. Dan ketika dia lemah, dia sadar ada kekuatan di dalam diri dia melalui Injil Kristus. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bejana tanah liat, tetapi sesungguhnya di dalam kita diletakkan kekuatan Allah, yaitu Injil yang membantu kita dalam setiap kelemahan. Saat kita menghadapi masalah, ingatlah di dalam kita yang gampang lemah ini, yang gampang bersakit ini, ada kekuatan Allah, yaitu Injil. Maka saat kita lemah, jangan paksa untuk berpura-pura kuat, karena kita memang rapuh dan gampang retak. Menjadi tua adalah keharusan. Tapi sekalipun kita lemah, sakit-sakitan, tapi Tuhan sudah meletakkan harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Tubuh semakin tua, semakin lemah, tetapi biarlah batinia kita
hari-hari dibaharui di dalam Kristus. Selamat beristirahat. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 317 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, malam ini kami akan istirahat setelah melakukan aktivitas dengan penyertaan-Mu. Kiranya kami dapat terlelap dan memperoleh kekuatan yang baru untuk melanjutkan aktivitas kami di hari besok. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami jika hari ini kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.